Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Salam jumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Saudara-saudara, mari kita memulainya dengan berdoa. Allah semesta alam, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan kembali berikan kepada kami, untuk kami hidupi dan jalan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kembali kami akan memulai kehidupan dengan bersandar pada firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita pagi hari ini adalah Kala besi menjadi tumpul. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, seorang bapak penampung kayu memanggil seorang pemuda yang dikenal cukup ahli dalam menebang kayu. Setelah sepakat dengan harga, pemuda tersebut mulai menebang pohon. Hasil tebangannya di hari pertama membuat sang bapak sangat kagum. Pemuda itu berhasil menebang 30 pohon. Keesokannya pemuda itu menebang lagi, berharap mendapat hasil yang lebih banyak. Ia mengerahkan segala upaya terbaiknya, tetapi ia hanya memperoleh 25 pohon. Hari ketiga dan hari-hari berikutnya, hasil yang ia capai semakin menurun. Pemuda berpikir bahwa kekuatannya sudah berkurang, sehingga dia pun berniat menjumpai bapak tersebut guna mengundurkan diri. Namun si bapak melontarkan pertanyaan, "Kapan terakhir kali kamu mengasah kapakmu?" Pemuda itu menyadari kesalahannya, bahwa ia selama ini tidak pernah lagi mengasah kapaknya. Saudara, dalam hidup ini seringkali kita begitu terpaku untuk kerja keras guna mendapat hasil yang lebih besar. Memang benar, kita tidak boleh mengabaikan kerja keras, sebab firman Tuhan juga meminta kita untuk mengerjakan dengan sekuat tenaga segala yang dijumpai oleh tangan kita. Tetapi lebih dari itu, kita juga memerlukan hikmat, seperti yang dikatakan oleh Raja Salomo. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Pernahkah saudara merasa letih, kehabisan energi dan merasa kurang maksimal dengan apa yang saudara kerjakan? Sudahkah besi Anda diasah? Mengasah besi berarti kita mencari tahu letak masalah yang membuat keterampilan kita tidak diberdayakan secara maksimal dan melakukan pekerjaan kita lebih baik lagi. Jika dalam kehidupan kita ada hal-hal yang menghambat keterampilan kita, carilah akar masalahnya. Mintalah hikmat dari Tuhan untuk menolong kita menemukan hal-hal di mana besi kita menjadi tumpul. Lalu pertajamlah agar bisa lebih efektif. Percayalah saudara, bahwa Tuhan mengendaki setiap potensi kita terus digali dan buah pekerjaan kita dipergunakan secara maksimal dan berdampak, sehingga hidup kita jadi berkat dimanapun kita berada. Apakah saudara merasa letih, kehabisan energi, dan kurang maksimal dengan hal yang Anda kerjakan? Sudahkah Anda meminta hikmat dari Tuhan untuk menemukan akar masalah yang membuat keterampilan saudara menurun? Galilah potensi saudara. Mintalah hikmat Tuhan untuk mencari dan menemukan hal-hal yang menghambat
keterampilan saudara dan saya, sehingga tidak dapat diberdayakan secara maksimal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu berkata bahwa yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat, dan hikmat itu ada di dalam-Mu. Kami dengan kerendahan hati meminta hikmat-Mu, agar kami dapat menemukan akar masalah dari hal-hal yang menghambat kami selama ini, sehingga keterampilan kami, kebisaan kami, kemampuan kami lebih efisien dan bisa maksimal. Urapi kami Bapa, mampukan kami. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa, Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang sakit. Saudara memberi kekuatan kepada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Tuhan juga menjawab doa saudara-saudara kami untuk berbagai macam kerinduan yang selama ini mereka naikkan kepada Tuhan. Engkaulah Allah, Engkaulah alamat doa kami. Dan kami percaya hanya Engkau yang sanggup menjawab seluruh pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai saudara sekalian. Shalom.